Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas mengenai definisi 3.1.3 berdasarkan bentuk geometrisnya. Jadi untuk memahami definisi ini bisa kita permudah dengan memperlihatkan bentuk geometris dengan menunjukkan masing-masing komponen-komponen yang ada dalam definisi tersebut. Nah, di definisi ini harus pertama kita perlihatkan dulu barisannya, dan dia barisan itu konvergen ke X, nanti akan kita perlihatkan. Dan nanti kita akan memperlihatkan epsilon lebih dari 0 itu yang mana, kemudian yang mana K epsilon yang ini ya, yang dipengaruhi oleh epsilon, kemudian kapan dikatakan bahwa untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K epsilon akan terpenuhi bentuk seperti ini. Nah, itu akan lebih terlihat jelas kalau kita gambarkan. Nah, yang pertama kali kita gambarkan adalah bahwa barisan itu dia dapat kita gambarkan pada koordinat kartesius. Ya, bisa kita gambarkan pada koordinat kartesius. Anggaplah ini adalah sumbu X dan sumbu Y ya. Anggaplah gambar dari barisan tersebut adalah seperti ini. Ya, anggap. Nah, dari sini kita tahu bahwa barisan ini dia konvergen ke suatu bilangan real. Nah, karena dia apa ya, menuju ke sesuatu nilai. Nah, jadi anggaplah ini X kalau sesuai dengan definisi ini X. Jadi barisan ini ya, ini barisan X yang mana dia adalah bentuk dari kurung XN ini ya. Nah, dan ini X-nya atau kekonvergenannya. Nah, dinyatakan di sini bahwa untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 akan terdapat K epsilon. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita gambarkan ya. Jadi epsilon itu kan sebagai batas toleransi kesalahannya ya, atau sebagai batas dari persekitaran untuk daerah yang menunjukkan kekonvergenannya. Nah, epsilon itu bisa kita atur, bisa kita adjust tergantung kita inginnya seteliti apa. Semakin kecil epsilon yang kita pilih, maka hasil yang kita peroleh juga semakin teliti. Nah, anggaplah yang pertama kita mengambil epsilonnya sebesar ini. Nah, ini epsilon. Ya, maka untuk persekitarannya kita akan dapat di sebelah sini juga sebesar epsilon, sehingga kita punya daerah persekitarannya adalah dari X tambah epsilon hingga X kurang, di sini ya, X kurang epsilon. Nah, dari daerah ini, daerah persekitaran ini, kemudian kita tarik yang dia sejajar dengan sumbu X. Nah, ketika kita tarik ini, ya, kita tarik, maka akan tampak gambar barisan itu yang berada di luar daerah persekitaran dan yang berada di dalam daerah persekitaran. Nah, yang berada di dalam daerah persekitaran, di mana suatu barisan itu dimulai dan setelahnya semua anggota barisan itu berada di dalam persekitaran, itu adalah batas K. Nah, jadi kalau di sini batas K-nya itu adalah di sini nih. Nah, ini batas K-nya. Sehingga ini bisa kita tarik garis ya. Ini adalah batas K-nya. Jadi K-nya di sini. Nah, kenapa kok enggak batas K-nya di sini? Karena masih ada setelahnya anggota
barisan tersebut yang berada di luar persekitaran. Jadi K itu kita temukan ketika semua semua anggota barisan jaraknya dengan kekonvergenannya itu kurang dari epsilon. Artinya ini menunjukkan bahwa jarak antara garis dengan kekonvergenannya ya itu harus berada di dalam persekitaran epsilon. Gitu. Jadi kalau K-nya di sini, maka ini boleh kita pilih sebagai N. Jadi N kita jalannya dari sini, bukan N-nya berjalan dari 1. Jadi N-nya berjalan dari mulai dari K dan seterusnya. Sehingga memenuhi bentuk bahwa setiap anggota barisan yang mulai dari N lebih dari atau sama dengan K ini, pasti selalu jaraknya dengan X itu kurang dari epsilon. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya epsilonnya kita persempit? Kalau epsilonnya kita persempit, misal epsilonnya kita butuhnya cuma segini, sampai segini aja kita kasih ya. Nah, maka persekitarannya kan sampai sini ya. Maka kalau begitu, ini kita bisa tarik garis. Ya, kemudian ini juga kita bisa tarik garis. Nah, maka epsilon kita itu berpindah ya. Ini anggap dia nggak kena ya. Ini kita anggap begini nggak kena. Berarti ada bagian yang di luar. Kalau mau diperbagus supaya tidak salah persepsi ya. Ini bisa kita ginikan. Oke. Nah, seperti ini, maka K-nya akan berubah. Jadi makanya K itu tergantung pada epsilon. Di manakah K-nya, letak K-nya? Jadi K-nya letaknya itu dimulai dari sini. Nah, dimulai dari sini. Jadi ini adalah mulai K-nya. Nah, di sini mulai K-nya. Nah, jadi N-nya dimulai dari sini juga. N lebih dari atau sama dengan K. Sehingga menyatakan bahwa untuk setiap XN yang N-nya dimulai dari sini, itu pasti letaknya berada di dalam persekitaran epsilon. Begitu. Makanya di sini disebutkan, di definisi itu disebutkan bahwa K itu bergantung pada epsilon. Jadi dia akan berubah-ubah nilainya bergantung pada epsilon yang dipilih. Mudah-mudahan video ini membantu. Tinggalkan komen apabila terdapat kesalahan dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.